Ya, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jakarta dan semua kota yang mendengarkan siaran ini. Nama saya Ican Laulembah. Kita akan bersama sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa dalam perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network yang didukung oleh The Match Senayan Jakarta. Kita sudah hadir di berbagai jaringan radio Smart FM, juga berbagai jaringan radio Sonora yang ada di kota di mana Anda bisa mendengarkan. Juga kita mengudara sejak beberapa menit lalu di YouTube lewat Radio Smart FM, dan kita akan mendiskusikan topik yang tentu penting yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Judul yang kita pilih sangat netral, yaitu Pekerja dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa pekerja dikedepankan? Karena ini nampaknya seperti anomali. Nama undang-undangnya sendiri sudah mengalami pergantian dari pertama kali Undang RUU Cipta Lapangan Kerja, sekarang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diputuskan kemarin. Namun yang paling terdepan menyuarakan penolakannya justru pekerja itu sendiri. Nah, selain itu juga mahasiswa dan kaum muda bereaksi setelah parlemen meresmikan undang-undang tersebut. Mengapa pergolakan di sejumlah sudah bergabung bersama saya di sini 3 narasumber, dan 1 narasumber akan bergabung nanti karena beliau sedang ada diskusi yang lain saking semaraknya diskusi tentang undang-undang Cipta Kerja ini. Yang akan bergabung belakangan adalah Dr. Eni Srihartati, ekonom senior dari Indef atau Institute for Development of Economic and Finance. Sudah bersama saya 3 narasumber penting, juga penting tentu. Yang pertama adalah Dr. Yan Hiksas, beliau adalah seorang pelaku usaha. Selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi Pak Ican. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua juga kawan nih, seorang ekonom dari Universitas Paramadina yang pernah bertugas di sektor publik sebagai staf khusus Wakil Presiden bidang ekonomi tahun 2014-2019, yaitu Mas Wija atau Wijayanto Samirin. Selamat pagi Mas Wija. Selamat pagi Mas Ican. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya ini mau berjalan jauh ya. Iya. Luar biasa. Last but not least, ada ahli hukum kita, Mas Lutfi atau TM Lutfi Yazid. Gelarnya panjang sekali ini, SHLLM CLI CIL. Nanti dijelaskan kenapa panjang begini. Beliau adalah Associate Lead Program New York yang berbasis di New York dan juga pendiri Japan Indonesia Lawyers Association. Selamat pagi Mas Lutfi. Pagi Bung Ican, ini kawan-kawan lama saya ini, Bung Ican, Mas Wijay, teman di kampus saya. Kemudian ada Bang Hicks juga, Bang Yan. Selamat pagi. Terima kasih nih kesempatannya. Baik, terima kasih. Ini undang-undang memang menarik sekali karena kalau kita baca si Serikat Pekerja Indonesia, yaitu undang-undang ini membuat 15 bab dan 186 pasal, sehingga disebut omnibus. Dan keseluruhan undang-undang ini, atau mungkin sekarang masih disebut RUU karena belum mendapatkan lembaran negara, RUU ini akan berdampak pada 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah atau DIM. Saking luasnya masalah itu, tentu kita tidak akan bisa menyelesaikannya dalam satu putaran diskusi, tapi mari kita mulai. Saya kalau boleh ingin memberi waktu pertama kali untuk ahli hukum kita dulu, memberi tinjauan hukumnya. Mas Lutfi, tugas Anda yaitu memberi kita tinjauan umum. Apa sebenarnya konsep hukum kita? Ini bukan sesuatu yang lazim. Bagaimana Anda menjelaskannya dari aspek hukumnya, Mas Lutfi? Ya, terima kasih Bung Ican, dan selamat pagi kepada para sahabat sekalian ya. Saya tentu saja, karena ada juga yang beri masukan dari beberapa kawan saya, bahwa saya ini dianggap anti investasi ya, kemudian saya dalam satu tulisan saya dianggap ngomporin. Terus terang saja saya tidak anti investasi,
dan saya melihat aspek positif dari undang-undang Omnibus Law ini. Jadi ada hal-hal yang positif dari Omnibus Law ini. Nah, kita tahu semua bahwasanya ini pertama di konsep ini diintroduksi oleh Pak Presiden kita. Nah, coba kita lihat bahwa ini kan sebetulnya konsep ini kan diterapkan di dalam negara yang common law system. Ya. Kalau kita lihat di dalam Black Law Dictionary itu disebutkan begini, Omnibus Law ini ada a legislative bill including in one act various separate and distinct matters and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provision which he does not improve or else defeat the whole enactment. Jadi saya melihat ini sangat positif sebetulnya. Untuk apa? Karena kan banyak peraturan kita yang over-regulated, overlapping. Antara satu peraturan dengan peraturan lainnya itu saling bertentangan, saling tumpang tindih. Ya. Nah, ini mau disederhanakan sebetulnya. Jadi saya mengapresiasi ini sebuah niat yang baik sebetulnya, begitu ya. Dan niat sudah lama karena kita tahu banyak sekali rencana untuk merapikan undang-undang dan peraturan kita yang belum kesampaian ya. Persis seperti itu, Bung Ican. Tetapi kemudian di dalam Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini, dan itu digantungkan kepada peraturan pelaksana lainnya yang jumlahnya itu banyak, ya, digantungkan kepada peraturan pemerintah. Ya. Nah, disitulah persoalannya. Nah, membuat peraturan pemerintah itu kan sangat membutuhkan waktu. Maka kemudian kalau undang-undang ini nanti kemarin kan disetujui ya, nah nanti setelah berlaku ya disahkan. Nah, kemudian masih menunggu peraturan pelaksananya, maka yang akan terjadi adalah lex imperfecta, sebuah peraturan perundang-undangan, tapi imperfecta, dia nggak bisa dilaksanakan. Nah itu, dan kemudian yang penting adalah bahwa ini diketok itu pada saat COVID-19, saat kita sangat prihatin masyarakat. Jadi saya melihat parlemen itu tidak memiliki sense of sensitivity. Ya. Tapi ada yang mengatakan, mohon maaf, ada yang mengatakan justru karena ini situasinya gitu ya, ada yang mengatakan begitu. Ya, tetapi bagi saya ya yang penting adalah bahwa tidak ada sensitif gitu. Kalau kita mendengarkan beberapa penjelasan, coba misalnya kita lihat misalnya si Benny Harman dari fraksi Demokrat, dia bilang kita nggak tahu ini tiba-tiba diketok saja. Kemudian Fadly Zon juga ada Gerindra dan kawan-kawan lain di DPR. Tetapi sekali lagi saya melihat sense of sensitivity, empathy dan lain-lain itu sangat kurang. Saya terus terang saja, saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Friends of Voltaire. Ya. Saya tidak setuju dengan pendapat saudara. Tapi saya akan perjuangkan mati-matian saudara untuk menyampaikan pendapat. Nah itu Bung Isan. Jadi, mengenai detailnya nanti kita bisa diskusi ya. Tentu saja tentang prosedur. Saya melihat bahwa secara prosedural ya ini amat jauh ya, karena kalau kita kembali ke Undang-Undang 45, jadi sedikit lagi Bung, jadi bahwa Undang-Undang 45 itu kan kitab sucinya tanda kutip orang Indonesia. Pasal-pasal itu adalah pemberian kuasa dari rakyat kepada negara agar negara melaksanakan, agar negara melindungi. Apa konstitusi menyatakan? Di dalam pasal 28D ayat 1 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Saya garis bawahi itu. Kepastian hukum yang adil. Jadi yang diperintahkan, yang dimandatkan oleh konstitusi itu bukan kepastian hukum, tapi kepastian hukum yang adil. Nah, oke. Saya ingin kembali lagi soal omnibus atau omnibus ini yang mungkin merupakan kosakata yang baru, saya kira baru tahun lalu gitu. Tetapi yang barangkali semangat yang tadi Anda sebut bahwa ini ingin menjadikan satu gelanggang semua soal yang terkait dengan ekonomi, investasi, gaji pekerja dan sebagainya. Bukannya itu niat yang baik gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini positif memang ya, positif ya. Tetapi prosedurnya, memang universitas, organisasi massa ya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, organisasi yang
Memang ada beberapa diadakan meeting ya, tetapi follow up-nya gimana begitu. Jadi kalau sekedar hanya niatan menurut saya itu tidak cukup begitu ya. Pak Lutfi Apalagi ingin menambahkan saja ada 64 kali rapat, 2 kali rapat kerja, dan 56 kali rapat panitia kerja. ya, Artinya rapatnya banyak ya? banyak sekali. Tetapi begini Bung, kita harus melihat hukum ini Bung sebagai a place of discussion. Jadi konsepnya sekarang itu bukan law and development, bukan hukum dan pembangunan, tetapi law in development, hukum di dalam pembangunan. Itu paradigma yang baru. Apa itu artinya? Apa Harus bedanya, menempatkan hukum sebagai a place of discussion, a place of debating, bahkan a place of disagreement. Nah itu konsepnya harus seperti itu. Itulah sebetulnya mandat yang disampaikan oleh founding fathers itu, menciptakan kepastian yang berkeadilan. Nah itu Bung Isan. Tapi ini kan jauh dari situ. Makanya saya tentu saja tidak setuju dengan demonstrasi yang kemudian merusak misalnya, ada rusak misalnya. Tetapi kan situasinya ya, saya setuju tidak boleh lah ada perusakan terhadap fasilitas umum. Dan itu tinggal diurus dengan undang-undang yang terkait dengan mengganggu ketertiban umum saja ya. Betul persis itu. Jadi nah itu Bung Isan. Jadi ada beberapa hal teknis ya tentang di dalam pasal itu. Misalnya juga bisa disimpan dulu hal teknisnya. Pasal 44 ya. Di dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang tenaga kerjaan itu kan dihapuskan ya. Di situ disebutkan misalnya pemberi ya di pasal 44 ayat 1 pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Jadi harus ada kompetensi. Tapi ini pasal ini dihilangkan. Ya. Baik. Oke, itu salah satu contoh ya. Nanti kita akan masuk ke teknis. Oke, Anda sudah berhasil membuka cakrawala umum kita untuk melihat situasi yang berkembang terkait dengan satu, kenapa disebut omnibus atau omnibus, dan yang kedua, hal-hal yang Anda ungkapkan terkait dengan filosofi hukum di negara ini yang barangkali itu yang membuat sejumlah orang dengan cepat masuk ke lapangan untuk melakukan demonstrasi yang mungkin karena suara mereka tidak terlalu masuk dalam undang-undang yang disampaikan. Anda istirahat dulu sebentar, kita semua istirahat dulu, kita beri kesempatan para pendengar untuk menyimak karena pembukaannya begitu berat. Kita akan lanjutkan nanti. Itu tadi yang bicara adalah Mas TM Lutfi Yazid, seorang ahli hukum. Saya masih menyimpan Pak Yan Hiksas, seorang pelaku usaha dan juga ekonom Wijayanto Samirin. Nanti juga akan bergabung bersama kita sekitar pukul 9.40 adalah Dr. Eni Srihartati, seorang ekonom juga. Kita istirahat untuk beberapa pesan komersial. Ya, smart listeners dan juga sahabat Sonora serta teman-teman yang hadir di ruang Zoom kita dan juga yang mendengarkan lewat YouTube atau di jaringan komunikasi lain. Kita kembali dalam topik kita yaitu pekerja dan undang-undang cipta kerja. Kenapa pekerja yang menjadi fokus? Karena namanya saja undang-undang cipta kerja, jadi menciptakan lapangan kerja. Kurang lebih demikian. Narasumber saya masih ada Pak Lutfi Yazid, ahli hukum, Pak Yan Hiksas, seorang pengusaha dan juga ekonom Wijayanto Samirin. Saya masih melanjutkan dengan Mas Lutfi lagi terkait dengan teknis hukumnya. Jadi begini, ada yang mengatakan bahwa kalau keberatan langsung ke MK saja. Ada yang bilang juga begini, lawan yang dia mengatakan kalau undang-undang yang dibikin itu kemungkinan bisa di MK-kan, kenapa diputuskan? Artinya begini, kalau kemungkinan undang-undang tersebut dalam menit pertama sudah langsung direaksi dengan membawa ke peninjau judicial review, artinya undang-undang itu memang diketahui punya bolong sehingga dengan mudah dibawa untuk ditinjau secara konstitusi. Bagaimana melihat ini, Mas Lutfi? Ya, makasih Bung Ican. Soal MK ya, itu memang merupakan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi apabila ada satu undang-undang sebagian maupun seluruhnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka itu adalah kompetensi atau menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi masalahnya bukan hanya semata-mata itu begitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya proses lahirnya undang-undang ini? Bagaimana perasaan ya para pekerja ya yang sebetulnya kan mereka merasa bukan hanya dianaktirikan tapi juga disepelekan sehingga terjadi reaksi
seperti ini, begitu ya. Dan juga pernyataan-pernyataan bawa saja ke Mahkamah Konstitusi atau istana sudah menyiapkan lawyer-lawyer hebat untuk persoalan ini. Saya kira jangan langsung ke sana. Kalau itu kan langsung vis-a-vis, seolah-olah itu menantang begitu. Saya kira tidak mestinya bisa. musyawarah dulu ya. Iya, saya melihat Bung Ican ini kan ahli komunikasi politik. Saya kira dalam komunikasi politik baik itu Nggak ahli-ahli banget sih. Ya lumayan lah ya kan. Jadi baik DPR, baik pemerintah ya harusnya bagaimana memberikan respon yang juga jangan menantang semacam itu begitu ya. Jadi saya melihat ada kelemahan komunikasi politik dari DPR maupun pemerintah dalam soal ini. Bahwa itu MK mempunyai yurisdiksi, betul. Ya, ada juga yang wacana tentang Perpu juga mungkin ya. Tetapi itulah ya, ada yang meminta ada 2 jurus dari penolakan ini. Pertama ke MK, yang kedua meminta Presiden mengeluarkan Perpu yang menentang bill atau ballot yang dikeluarkan DPR, dan itu juga bukan presiden baru gitu ya. Ya, saya kira ya dalam kondisi semacam ini Pak Presiden Jokowi yang terhormat, saya kira harus menjelaskan ya. Menjelaskan harus tampil ya. Bukan saya tidak menghargai kawan-kawan rekan-rekan yang menjadi juru bicara, yang menjadi staf khusus. Sahabat saya Pak Wijay ini juga beliau adalah staf khusus Wapres begitu. Tetapi menurut saya harus orang yang number one untuk menjelaskan semacam ini gitu. Jadi baru itu kalau Pak Presiden yang bicara, saya kira kita situasinya akan lain. Begitu Bung Ican. Oke, coba saya ke ekonom lagi dulu nih. Pak Yan, sabar ya, pelaku biasa di belakang, karena biasanya penting sekali. Oke, setelah ahli hukum, saya ke ahli ekonominya nih. Mas Wija, ada 2 soal tentu dalam kaitan dengan Undang-Undang Omnibus ini. Satu secara hukum, kedua secara ekonomi, karena Undang-Undang ini diharapkan sebagai rumah besar bagi berbagai macam soal yang bisa diratakan atau diefisienkan dengan sekali pukul. Kan kira-kira gitu bahasa jalanan saya gitu ya. Apa komentar awal Anda secara dari disiplin Anda? Ini agak menarik ke belakang dulu ya, supaya background-nya kita punya kesamaan. Jadi ekonomi kita ini punya permasalahan serius. Ekonomi sehat, tetapi tidak bugar, tidak fit. Kalau situasi biasa-biasa saja, kita akan mampu tumbuh di level 5% gitu ya. Tapi begitu ada gangguan, ekonomi akan drop, kemudian recover. Setelah recover, sehat, disuruh balapan lari, kecapean, kemudian setelah saya selesai lari, sakit dikit-dikit gitu ya, lemas gitu ya. Beda dengan yang bugar, siap tempur, siap tarung gitu. Ini terlihat dari krisis 98, pertumbuhan 7,2 rata-rata, drop, recover di 5,2. Krisis 2010, drop, recover, tumbuh di level 5. Nah, kemudian krisis COVID, drop, recover, barangkali kita akan tumbuh di 4,5% saja. Jadi tren penurunan ini sebenarnya menggambarkan tren penurunan daya saing. Ini juga tergambar jelas dari ekspor kita, begitu ya. Tidak hanya nilainya yang stagnan, tapi komposisinya itu makin banyak didominasi oleh produk-produk yang tidak sophisticated, produk-produk natural resources, raw material, kemudian komoditi gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Sehingga sebenarnya pemerintah sejak dulu itu sudah berusaha merubah struktur ini, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi term pertama bersama Pak JK. Ada begitu banyak hal coba dilakukan. Saya yakin kita semua masih ingat 16 paket ekonomi. Ya. Paket regulasi. Cuman kita tidak melihat dampak yang signifikan. Ada paket terkait dengan tenaga kerja asing, simplifikasi gitu ya. Kemudian ada OSS gitu ya. Kita juga belum melihat dampaknya. Jaminan produk halal kita juga belum melihat dampaknya gitu. Jadi sejak tahun 2018 itu sebenarnya ada perasaan frustasi di pemerintah gitu. Kita sudah melakukan banyak hal, tetapi kenapa tidak ada traksi begitu. Nah, sehingga kemudian diskusi tentang Omnibus Law, walaupun dulu belum disebut Omnibus Law, itu sudah dimulai kecil-kecilan gitu ya. Salah satunya paling awal memulai itu Pak Darmin Nasution gitu ya, tahun 2018. Bagaimana kita centang perenang regulasi ini dikombine menjadi
sesuatu yang lebih simpel gitu ya, kemudian mempunyai kekuatan yang lebih gitu ya. Levelnya jangan hanya perpres tetapi undang-undang gitu. Nah, itu ide yang menurut saya sangat bagus. Saya sepakat dengan Pak Lutfi. Tapi kemudian permasalahannya adalah dari ide kemudian menjadi realita, ini kan banyak proses gitu ya. Dan itu tidak mudah gitu ya. Karena ketika kita melihat kenapa paket kebijakan ekonomi, kenapa OSS dan lain sebagainya itu tidak jalan, itu banyak permasalahan muncul di level implementasi, birokrasi, ada silo vertikal, silo horizontal antar kementerian teknis, vertikal antara pusat dan daerah. Belum lagi di Indonesia itu birokratik inersia itu tinggi sekali, Mas Ihsan. Maaf, saya mau potong sedikit biasa. Wartawan biasa agak gelisah kalau penjelasannya terlalu akademis. Mungkin agak ngerti juga nanti saya. Tapi kira-kira begini, apakah masalahnya dengan membiarkan atau memperbanyak aturan? Kemarin di periode yang lalu kan ada 16 paket regulasi, sekarang bikin Omnibus Law. Atau masalahnya justru pada teknokrasi, pada manajemen birokrasi, pada manajemen operasional? Saya melihat undang-undang, regulasi itu hanya pintu masuk. Di lapangan implementasi, proses di birokrasi. Jadi selama kita belum mengadres juga begitu. Nah, saya menggambarkan begini, undang-undang Cipta Kerja ini pintu masuk. Tetapi bisa masuk ke surga kalau dikelola dengan baik, bisa masuk ke neraka. Ini diantara ya, diantaranya ya. Batu sandungan atau batu loncatan begitu ya. Jadi next story itu tergantung pada kita sendiri. Problemnya begini, kita lihat ketika menyusun undang-undang ini semua begitu bersemangat. Ya. Problemnya adalah apa semangat itu masih ada ketika nanti sudah menyusun PP, Perpres, kemudian Permen, kalau ke daerah Perda. Spirit itu masih ada tidak gitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah sudah dibuka pintunya, ekspektasi tinggi sekali, regulasi yang lama itu sudah dipandang tidak berlaku gitu kan, karena sudah ada yang baru. Tetapi regulasi implementatifnya itu belum tersedia, birokrasinya belum siap. Nah, kita ingin mengurangi ketidakpastian, tapi justru ada potensi menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar. Nah, ini memang perlu diantisipasi. Ada yang mengatakan Mas Wijaya, ada yang mengatakan bahwa memang problem struktural kita begitu akut dalam struktur ekonomi kita, sehingga seringkali apapun yang coba dilakukan itu jadi macan kertas saja. Dan ini bukan kali ini saja, bahkan di Orde Baru dulu beberapa upaya yang dilakukan secara dalam law making proses juga tidak semuanya jalan gitu. Jadi di berbagai sektor ketika kita menganut sistem ekonomi liberal, itu yang namanya rent seeker itu pasti muncul. Makanya upaya untuk berusaha menekan peran dari kelompok-kelompok itu juga harus dilakukan dengan serius gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika mulai blur gitu ya, antara yang mengawasi, kemudian pelaku bisnisnya gitu ya. Seperti yang banyak dikritik ketika berbicara terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini kan adalah peran yang blur itu. Anggota DPR tapi juga pengusaha gitu kan. Di birokrasi itu tapi juga punya bisnis gitu. Nah, ini sesuatu yang di Indonesia harus berarti multitasking. Jadi memang begini, Mas Ihsan, di idealnya ya, jadi didengar suaranya, tetapi ketika memutuskan itu harus betul-betul decision dari pemerintah gitu ya. Nah, yang berbahaya adalah ketika proses itu end to end ada. Nah, kalau kita lihat dalam proses ini kan suara pengusaha cukup kuat gitu ya, karena kita lihat dalam satgasnya itu banyak nama-nama penting yang mungkin pengusaha-pengusaha penting juga. Namun konon pelibatan serikat pekerja juga terjadi, tetapi ya memang ujungnya adalah kalau serikat pekerjanya perlu melakukan demonstrasi bahkan seruan mogok selama 2 hari 6-8 Oktober kemarin, artinya mereka menganggap bahwa ya pro forma mereka diajak, tetapi
sesungguhnya suara mereka tidak masuk seperti tadi disampaikan oleh Mas Lutfi di atas di depan. Ya, saya memang melihat begini ya, problem utama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini barangkali sebagian kecil adalah substansi, tapi yang lebih besar itu adalah proses deliberasi, gitu ya, yang fair, begitu ya. Ketika jadi maksud Anda prosesnya deliberasi, substansinya liberalisasi? Bukan. Jadi substansinya memang agak bias, tetapi tidak terlalu parah, penilaian pribadi saya. Dan ini bisa diperbaiki nanti ketika membahas regulasi di bawahnya, derivatifnya, PP dan seterusnya. Ini melompat ke sana ya, nanti kita bisa bahas di belakang. Tetapi deliberasi ini maksudnya proses diskusi, pelibatan. Deliberasi itu saya maksud pelibatan. Ya. Stakeholder tidak merasa di-engage, begitu ya. Sehingga ya seperti yang kita lihat gitu ya, ada kejutan-kejutan, kemudian respon karena kurang memahami, respon karena memang tidak setuju dengan substansinya, itu muncul dalam berbagai khasanah gitu ya. Perdebatan. Dan itu muncul karena deliberasi tadi, karena tertutup kan? Tertutup, betul, tertutup. Baik. Dan karena ketertutupan itu katanya mau diketok tanggal sekian, tapi dimajukan gitu. Rapat malam-malam dan lain sebagainya. Saya pikir pemerintah mestinya, ya saya yakin, akan belajar dari apa yang terjadi dalam proses penyusunan UU. Oke, nampaknya suara Mas Wijayanto terputus, mungkin ada gangguan sinyal. Kita lanjutkan lagi setelah tayangan jeda komersial dari studio. Kita lanjutkan setelah itu. Ya, kita lanjutkan lagi topik kita, pekerja dan Undang-Undang Cipta Kerja. Masih bersama saya Ican Lembah, ada CILCLI, seorang ahli hukum, dan juga ada ekonom Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Sambil menunggu Mbak Eni, mungkin saya mau beralih sedikit ke Pak Yan Hiksas, karena banyak kolega beliau, para pengusaha yang dianggap mengetahui lebih banyak proses ini dibandingkan pekerja. Hari ini juga sekedar tambahan, saya baca di Kompas bahwa yang menarik dalam paripurna kemarin, sebagian anggota, saya tidak bilang sebagian besar, sebagian anggota DPR yang ikut menjadi peserta sidang paripurna ikut mengesahkan itu belum memegang atau tidak memegang draft RUU-nya. Menarik juga sih, mungkin sekedar tambahan. Pak Yan Hiksas, Anda kan pengusaha, bagaimana tanggapan Anda terhadap undang-undang ini yang diinginkan sebagai pemecut atau pemicu naiknya investasi, ketersediaan lapangan kerja, dan juga bisa merapikan birokrasi atau undang-undang atau aturan-aturan di bawah yang selama ini banyak memusingkan kawan-kawan Anda sebagai pengusaha, Pak Yan Hiksas? Terima kasih Pak Ican. Ini ada Bung Effort, Pak Lutfi, Mas Wija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik sebenarnya menyangkut hidup seluruh bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke terkenal lah terhadap undang-undang ini. Cuma lahirnya agak cacat karena banyak bleeding ini, banyak pendarahan. Jadi waktu undang-undang ini lahir terjadi pendarahan di mana-mana. Dan kita berharap bahwa kondisi ini bisa segera diatasi sehingga dengan demikian ketakutan terhadap Indonesia yang tidak berlanjut. Pertanyaannya adalah, apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini itu terbuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya? Apakah undang-undang ini bisa? Karena tujuannya kan itu, untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya bagi tenaga kerja dan para penganggur kan. Yang kedua, menurut saya, apakah dengan undang-undang ini Indonesia, perusahaan-perusahaannya makin kompetitif dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan di luar lah, kira kayak gitu. Yang ketiga adalah, apakah dengan undang-undang ini budaya kerja dan corporate manpower kita itu governance-nya bagus gitu, efisien aja. Sebenarnya kalau dilihat dari angka investasi, Indonesia itu nggak kalah-kalah banget dengan negara-negara lain. Malah di periode Jokowi ini sebenarnya
nilai investasi kita itu cukup tinggi, hampir 35% dari PDB. Cuma investasi kita itu banyak di infrastruktur. Infrastruktur itu setelah infrastrukturnya selesai itu tenaga kerja pengangguran lagi. Sesudah itu banyak di hasil tambang yang tidak kita masih di hulunya saja, di hilirnya nggak ada, sehingga akhirnya tidak membuka lapangan pekerjaan, cuma pabrik-pabrik besar, smelter besar aja, dan sudah selesai itu dia berproduksi sebagaimana biasanya, dan itu tidak kreatif, tidak meningkatkan tenaga kerja. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya pesimis terhadap undang-undang ini yang bisa membuka lapangan pekerjaan, karena saya lihat posisi advance-nya, strategi bersaingnya kita itu kalah dari negara lain. Contoh satu yang sederhana, kalau Bapak invest, misalnya saya pengusaha Jepang, saya mau invest di Vietnam, pasti lebih menarik Vietnam daripada Indonesia. Kenapa? Karena di sana lahan investasinya bisa murah, bisa gratis lagi, negara nyediain. Yang kedua, pajak di Indonesia. Beli lahan belum apa-apa udah kena pajak. Sudah itu bikin bangunan. Bukankah itu yang mau diratakan oleh undang-undang BUS ini? Ya nggak ada bicara tentang perpajakan kok. Ada reforma agraria katanya. Ya, reforma agraria itu tentang bank lahan saja. Jangan-jangan nanti bank lahan yang disediakan itu lebih mahal lagi harganya. Karena pengusaha dipaksa untuk masuk ke klaster itu, atau pengusaha diminta untuk masuk ke kawasan itu. Jadi kita beli tanah di Indonesia, itu belum apa-apa, kita belum produksi ini, kita udah kena pajak. Bikin bangunan kita udah kena pajak lagi. Tahun besoknya kita udah bayar PBB lagi. Belum kita mendatangkan mesin. Nah, pertanyaan saya yang sederhana tentang energi. Energi kita, kan nggak semua industri, saya lebih banyak terfokus bicara tentang manufaktur. Ya, karena Anda pelaku industri. Manufaktur kita, biaya listriknya itu bisa hampir 14% sampai 15% dari struktur cost, Mas. Tenaga kerja kita itu bisa-bisa hal kita daripada negara lain. Kenapa? Karena swasta, Mas. Dan kalaupun pakai PLN, itu kadang-kadang kedap-kedip hidupnya. Hari ini hidup, produksi terganggu, besok mati. Kita nggak bisa delivery. Itu problem dari segi cost di Indonesia gitu loh. Jadi cost produksi kita itu mahal. Satu lahan, kedua listrik. Pajak kita juga mahal. 3 pajak. Terus biaya energi transportasi kita kan mahal. Tiap tahun itu tol kita naik 10%. Setiap 2 tahun itu naik 10%, alasan inflasi. Padahal tol kita itu udah 20 tahun yang lalu loh. Mestinya sudah dalam artinya udah BP dong. Malah dia udah jual saham kemana, dia udah dapat dividen, dia udah dapat untung kemana. Kok masih dinaikkan tiap tahun? Justru jadi, turun mestinya ya? Harus turun dong. Kalau perlu gratis kayak di Malaysia yang sudah lunas oleh utang negara, dilunasin dong. Ini kan nggak tiap saat kita dibebani dengan biaya-biaya yang besar. Terus mau kompetitif gimana? Jadi struktur cost kita itu membuat kita tidak kompetitif. Buruh itu cuma di elemen ke-11 kok. Nah, itu menjadi problem dari kita. Jadi kalau Anda pengusaha, artinya soal pekerja itu tidak menjadi problem paling utama gitu ya? Bukan paling utama. Kompetitif kita bukan di situ. Kompetitif kita itu di korupsi. Kompetitif kita itu di biaya-biaya yang besar. Pajak besar. Biaya energi kita besar. Biaya transportasi kita apakah besar. Masih ada juga hengki-pengki? Oh, udah pasti dong. Gimana tidak Bapak ngeluarin barang dari bea cukai kan nggak semua jalur merah, kadang-kadang dia bikin jalur, dia nggak semua jalur hijau, kadang-kadang kan dia kasih jalur merah supaya kita ngadap dia kan. Nah itu sebuah kenyataan gitu loh. Oke Pak Yan. Sebuah kenyataan bahwa daya kompetitif itu tidak bisa Bapak matiin karyawan. Mereka misalnya dikasih perjanjian kerja seumur hidup, tiap tahun Bapak perpanjang. Hingga akhirnya apa? Pesangon nggak dibayar sama mereka. Kalau karyawan kontrak kan nggak ada pesangon. Bukannya bagus buat pengusaha seperti Anda? Loh,
gini Pak, saya ingin bicara tentang budaya perusahaan ya Pak ya. Kalau kita di manufacturing Pak, nggak gampang mengganti orang di dalam bekerja Pak. Kita harus melatih orang lama Pak. Tidak bisa sebentar. Yang kedua Pak, budayanya kalau dia tidak ada jaminan masa depan Pak, dia tidak ada hope terhadap masa depannya. Sementara hidupnya yang baik ini, maksudnya hidup yang baik itu, dia berusia antara 20 sampai 50. Itu the golden age bagi manusia Pak. Di golden age itu dia serahkan hidupnya itu untuk memajukan perusahaan Pak. Tapi perusahaan tidak memberi kelayakan dan kemanusiaan kepada mereka Pak. Mereka dijadiin rodi. Anda memakai contoh industri Jepang gitu ya, dengan corporate culture-nya ya. Karena kita kan harus membangun Pak, supaya apa? Mereka bagian dari partner kita. Kalau kita nanti bermasalah, bisnis kita lagi naik turun, kita ngadu sama siapa Pak? Kita kan pasti ngadu kepada karyawan. Tolong dong, kalian ngerti dong. Kalian ngerti dong. Selama ini kalau kita dapat untung besar, kalian kita kasih bonus, tapi kita lagi sulit kayak pengertian dan menjadikan karyawan sebagai keluarga besar untuk membangun perusahaan itu kan penting Pak. Tapi kalau tidak bisa kalau kontrak ya? Nggak bisa kontrak Pak. Kalau Bapak kontrak besok, jangankan kontrak ini kan besok pagi Bapak bisa kita pecat Pak. Bahkan kawin kontrak pun nggak boleh ya. Jadi maksud saya kondisi seperti itu tidak membuat karyawan itu punya loyalitas loh Pak. Karyawan itu tidak punya kesetiaan kepada kita, dan kalau bisa dia korup Pak, karena dia dapat, misalnya kita kasih jabatan purchase gitu Pak, atau kita kasih jabatan di accounting, pasti dia korup karena ini gue belum dipencet, mumpung gue lagi ini, ya udah gue sikat aja perusahaan. Kenapa? Dia tidak ada kepastian besok lusa dan segala macam, dia tidak dipecat Pak. Nah budaya seperti itu yang ingin kita bangun dari undang-undang ini Pak. Saya jujur saja Pak, kalau melihat undang-undang seperti ini, loh, kalau gitu wajar dong VOC dulu bangkrut karena korupsi di dalamnya Pak. Karena budaya yang tidak memberi hidup kelayakan pada masyarakat. Buruh itu pragmatis saja Pak. Kapan lagi dia gue bikin rusak aja. Gue malas-malas kerja aja, ntar kalau ada mandor jalan baru saya kerja. Yang penting saya absen bener, hadir, kerja nggak perlu produktif. Jadi menurut Anda soalnya seluas dan sedalam ini ya, yaitu soal peradaban korporasi. Jujur saja undang-undang ini tidak membangun budaya perusahaan good corporate manpower Pak. Sehingga akhirnya nanti yang akan terjadi adalah proses kuliner Pak, bukan kuliner makan loh Pak ya. Jadi kuli rakyat kita terus-menerus Pak. Undang-undang ini tidak ada menjamin bahwa karyawan bisa mendapat saham loh Pak. Harusnya kan gitu Pak, BPJS atau jam sostek atau ini kan mereka bisa bantu orang-orang yang bayar iuran itu punya modal, akhirnya ketika perusahaan bermasalah atau headquarternya bermasalah karena itu, tapi perusahaan di Indonesia sehat, karyawan bisa mengambil alih dengan dapat bantuan dari pemerintah. Ini kan enggak Pak. Itu jadi saya jujur aja sangat tidak happy lah dengan undang-undang ini. Karena pada dasarnya kan kita ingin membangun Pak, orang itu dari karyawan lama-lama sudah jadi top manager, dan top manager ketika dia punya kemampuan bisnis dan segala macam dia bisa take over. Sekali lagi yang Anda sedang ceritakan saya teringat jadi dari loyalitas para karyawan di Jepang yang bisa menjadi loyalitas seumur hidup dan bahkan turun-temurun. Tapi di negara lain kan tidak. Nah Indonesia ini apakah bisa seperti Jepang gitu? Jadi dulu misalnya saya cucu dari anak dari pegawai jawatan kereta api, terus anaknya masuk ke KAI, terus cucunya begitu-gitu loh. Bisa nggak di kita? Ya itu Pak, kan kita sebenarnya berharap Pak membangun keluarga besar Pak dengan sebuah bendera Pak. Dengan bendera itu akhirnya kita maju ke depan, membawa kibaran kehormatan dan kejayaan lah kira-kira gitu, dan di bawah sebuah grup perusahaan yang baik gitu, yang mereka bangga dengan itu, dan ketika ada generasinya pun bangga dengan perusahaan itu kan, itu yang kita inginkan kedepankan Pak gitu. Walaupun ada turbulensi ekonomi itu biasa saja, tapi kan kita juga menaruh harapan terhadap karyawan. Biasanya kita Pak, orang yang pensiun. Nampaknya suara seperti Anda ini agak jarang saya dengar, jadi mungkin orang-orang atau pengusaha lebih baik, ya sudahlah, lu kerja sama gue setahun juga gak apa-apa, ntar gue ganti lagi, banyak yang antri gitu loh. Ya itu karena kita tidak pernah meng-create
mereka itu punya tingkat produktivitas yang tinggi, Pak. Kalau misalnya karyawan kita itu sangat tinggi, mampu memecahkan masalah, dan satu orang bisa memegang beberapa mesin, kita rugi, Pak, kalau kita ganti dia, Pak. Dan untuk menciptakan orang seperti itu, punya kemampuan seperti itu kan nggak gampang, Pak. Nah, padahal faktor sektor manufacturing itu, Pak, itu maksud saya itu tempat tenaga kerja lebih banyak di tersedot atau terserap gitu loh, Pak. Daripada misalnya sektor Jasa. infrastruktur selesai, udah jalan tol selesai, sudah itu nggak ada lagi. Atau misalnya Bapak pabrik pertambangan besar-besar, udah pakai alat-alat besar, sudah itu nggak. Nah kan sebenarnya di sini, nah ini yang menurut saya, Pak, khususnya kita yang pernah join dengan Jepang itu nggak nganggap bahwa mereka datang ke Indonesia, memilih Indonesia sebagai tujuan investasi karena buruhnya murah. Itu udah cerita mahal itu, Pak, cerita masa lalu gitu loh, Pak. Zaman sekarang sudah nggak ada lagi comparative advantage ya. Nggak ada lagi, karena zaman sekarang, Pak, kita mau buka usaha udah sharing kita, Pak. Ini karyawan kita kelihatan bagus nih, gajinya kita naikkan, Pak. Iya kan? Sudah itu Bapak lihat tuh gejala dunia hari ini. Perusahaan-perusahaan IT mana mau karyawannya digaji, Pak, mau minta saham sekarang, Pak. Kita balik kepada undang-undang POC dulu terhadap tenaga kerja, Pak. Kan kasihan bangsa ini, Pak. Undang-undang yang manusia cuma dihargai dengan jam, yang cuma dihargai dengan apa? Dengan kontrak, Pak. Oke, Pak. Bill Gates dan segala macam, dia bangun perusahaan, dia bagi saham sama karyawan, Pak. Walaupun pendirinya besar, tapi karyawan di bawah dia bagi, sehingga akhirnya terjadi proses manusiawi di perusahaan, Pak. Oke, Pak Yan. Terakhir ini, Pak, saya ingin katakan, ya, manusia itu pada dasarnya makhluk dengan penciptaan yang sangat indah. The golden age di manusia itu antara umur 20 sampai 40 atau 50 tahun. Hidupnya dia bagi untuk perusahaan, Pak. Ya. Tapi sesudah itu, dia tidak dapat apa-apa. Ini kan kita kejam banget, Pak. Dari seorang pengusaha luar biasa sekali ya, Mas Wijaya, Mas Lutfi ya. Saya jujur saya tidak happy dengan undang-undang ini, dan saya merasa ini balik kita kepada budaya mandor zaman dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yan Hiksas. Ya. Sebenarnya kita mau menyapa Mbak Eni, mungkin sudah masuk. Mbak Eni, Dr. Eni Sri Hartati, apakah sudah bergabung? Oke, nanti kita Pak Ican, saya mau tambahin satu lagi, Pak Ican, boleh nggak, Pak Ican? Kalau panjang jangan, kita mau istirahat biar 1 menit aja. Kalau pengusaha betul, begini bisa nawar terus kalau pengusaha. Kalau ekonomi, kalaulah betul, Pak, bahwa perusahaan kita itu problemnya di investasi. Iya kan? Sebenarnya BUMN kita hebat dong dari dulu, Pak. Tapi nggak ada kan. BUMN kita udah jago kandang, monopoli, dan sudah itu tertati-tati hidupnya, Pak. Artinya apa? Budaya korup di dalam kan tinggi, Pak. Oke. Nah, karena itu penutup yang saya kuat sekali, saya istirahat dulu, Pak Yan. Makasih saya banyak, bisa ditawar lagi kali ini karena kita mau Jurnal 9 melibatkan banyak jaringan radio yang ada di Smart FM. Kita istirahat untuk Jurnal 9, setelah itu kita balik lagi dalam Perspektif Indonesia bersama saya Channel Lembah. Ya, setelah rangkuman berita yang disiapkan oleh jaringan radio, tim redaksi dari jaringan radio Smart FM yang terjadi pekan lalu atau pekan ini, kita kembali ke dalam acara kita Perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama yang erat antara Populi Center Smart FM Network dan juga didukung oleh Dimaj Senayan Jakarta. Kita juga mengudara di YouTube dari jaringan radio Sonora. Tadi pelaku usaha ada juga Pak TM Lutfi Yazid, SHLLM CLICIL, seorang penasihat hukum atau pengamat hukum atau ahli hukum, mana sajalah, pokoknya terkait hukum. Juga ada Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina yang pernah bertugas di jabatan publik sebagai staf khusus Wakil Presiden bidang ekonomi 2014-2019. Sekarang kita ke bagian bertemu dengan ekonom senior Indef, Dr. Eni Sri Hartati. Selamat pagi Mbak Eni. Pagi Mas Iksan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi 3 kolega pria Anda sudah tancap gas. Anda silakan memberi suara perempuan agar lebih adem. Bagaimana tinjauan Anda sendiri secara keilmuan Anda melihat
undang-undang ini kan bagaimana saya sampaikan tadi di awal dimaksudkan kurang lebih, kalau saya salah mohon itu kurang lebih untuk menyederhanakan, merapikan, meratakan berbagai hambatan yang terkait dengan ekonomi. Betul. Mbak Eni. Iya, Mas Iksan. Saya terakhir tadi mendengarkan Pak Yan Hiksa itu nggak heran. Karena kalau melihat dari kaca pengusaha, memang yang paling diutamakan itu ya kepastian gitu kan. Nah, apakah undang-undang ini memberikan kepastian? Saya setuju tadi beberapa hal yang mestinya diutamakan di dalam undang-undang ini. Tapi saya akan memulai tadi dari pertanyaannya Mas Ican bahwa apakah memang bagaimana sebenarnya kita mesti merespon undang-undang ini. Jadi niatan awal dari undang-undang ini memang sungguh mulia, betul, karena memang kalau kita lihat berbagai macam problem investasi, terutama kalau kita lihat dari indikator Ease of Doing Business kita, EUDB kita, memang faktor utamanya itu persoalan starting business. Nah, starting business itu diantaranya di dalamnya adalah persoalan perizinan, persoalan regulasi yang tumpang tindih dan sebagainya. Yes. Nah, artinya yang kita butuhkan. Artinya semuanya itu bureaucratic matters. Bureaucratic matter, betul. Nah, artinya memang yang kita harus selesaikan ya kalau memang betul-betul nyatanya semulia itu ya itu saja gitu, fokus ke situ gitu. Dan kalau memang niatannya mulia seperti itu, mestinya justru berbangga, Mas Ican, berbangga disampaikan ke seluruh stakeholder, ke seluruh lapisan masyarakat bahwa pemerintah mau menyelesaikan gitu problem yang sangat krusial itu, gitu kan. Tetapi yang menjadi paradok adalah justru kalau memang tujuannya semulia itu, mengapa pembahasannya ini seolah-olah bisa dikatakan sembunyi-sembunyi, gerabak-gerubuk dan sebagainya gitu. Itu persoalan lain lah. Itu bisa jadi memang bisa menjadi stigma ataupun menjadi seperti hanya ini perasaan saja bisa, tetapi yang pasti secara filosofi kalau kita berbicara Omnibus Law itu prinsipnya adalah mengintegrasikan hal-hal yang sifatnya sangat carut marut tadi di banyak sektor tadi, diintegrasikan dan diharmonisasikan. Itu prinsip utama dari kalau memang undang-undang ini mau disebut undang-undang Omnibus Law. Nah, dengan demikian memang gunting kecarut-marutan dan menjadi penyederhanaan berbagai macam regulasi yang menghambat. Nah, tapi kalau mohon maaf saya potong sebentar aja. Kalau masalahnya pada regulasi tadi kolega Anda sesama ekonom Mas Wija mengatakan juga 16 kalau tidak salah paket regulasi yang diluncurkan pada periode kemarin, dan artinya betul. Itu artinya itu pun kalau kita masih mau konsisten gitu kan, mau konsisten bahwa ini memang kita masih mengakui atau bahwa persoalan regulasi itu menjadi masalah. Itu kita ikutin dulu, maksudnya kita ikutin struktur logika pemerintah gitu. Bahwa nanti ternyata persoalannya tidak terletak fokus utamanya bukan di regulasi tapi di kelembagaan. Yes, itu persoalan lain lagi. Tapi saya hanya ingin menunjukkan konsistensi dari cara logika berpikir pemerintah. Jadi kalau memang itu tujuannya adalah penyederhanaan, itu harus ada satu konsep yang terintegrasi. Artinya apa? Artinya harus ada satu grand design, konsep gitu, apa yang dimaksud dengan segala penyederhanaan tadi sehingga memberikan kepastian. Karena yang paling utama buat pengusaha seperti Pak Ian tadi kepastian. Nah, sehingga kalau kita lihat bukan buruh murah ya. Bukan buruh murah, siapapun kalau buruhnya sejahtera, tentu pengusaha juga suka kok. Karena apa? Pasti buruhnya akan sehat. Buruhnya kalau sehat pasti akan produktif. Kalau buruhnya produktif, pasti keuntungan perusahaan gitu. Jadi kalau produktif, itu sudah kalau produktif, gitu. Mbak Eni, kalau produktif konon katanya ya mau demo juga malas gitu kan? Ya iya dong, pasti gitu kan. Nah, artinya saya akan kembali tadi. Artinya pemerintah harus punya grand design. Tapi apa yang bisa kita lihat dari rumusan di Undang-Undang Omnibus Law? Itu comot sana, comot sini ya. Jadi dari undang-undang di sektoral yang bermasalah
Apakah itu yang dianggap masalah di klaster tenaga kerja, di klaster pertanahan, di klaster misalnya ya lingkungan hidup, di klaster yang lainnya perizinan yang bermasalah, itu yang coba dimodifikasi. Modifikasinya ada yang dihapus, ada yang misalnya disederhanakan atau di apapun lah gitu kan. Nah, secara konseptual bahwa dengan adanya cara logika berpikir seperti itu tidak ada jaminan bahwa rumusan undang-undang itu terintegrasi antar satu sektor ke sektor yang lain. Karena apa? Karena pembahasannya pun juga per klaster di DPR. Jadi klaster tenaga kerja ya kompartemennya dengan Kementerian Tenaga Kerja, nanti dengan ini ATR, dengan ini dengan Bu Siti Nurbaya gitu kan. Nah, apakah di antara sektor itu ada yang menjahit dan ada yang mengintegrasikan? No, nggak ada. Kalau saya pakai kalimat saya yang tidak sekolahan, berarti mereka berkumpul tapi tidak bersekutu. Ya, artinya itu yang kemarin disampaikan bahwa urgensi dari gitu kan, klaster yang tidak ada hubungannya dengan persoalan investasi selama ini yang disebut apa? Klaster pendidikan. Dan komersialisasi pendidikan itu nyata sekali di dalam rumusan undang-undang itu gitu kan. Nah, cuma yang menjadi persoalan dari berbagai macam press conference dari semua menteri kemarin ya, kemarinnya sore itu, dan juga pernyataan dari presiden itu tidak ada yang merespon dari apa yang dipertanyakan oleh publik. Jadi yang dipertanyakan publik apa, jawabannya semua keindahan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat adanya Omnibus Law. Jadi Mas Iksan, memang beberapa rumusan kita bisa akui ada beberapa yang menjadi terobosan, misalnya mengenai kemudahan perizinan UMKM dan juga fasilitas UMKM. Yes, tetapi undang-undang Omnibus Law itu tidak hanya terdiri itu, ataupun juga misalnya mengenai bank tanah. Undang-undang Omnibus Law tidak hanya terdiri itu. Nah, sementara ya persoalan-persoalan mengenai bagaimana tata kelola sumber daya kita, bagaimana perizinan yang akan dialihkan ke lembaga yang super body, tapi tidak adanya audit yang proporsional antar lembaga tinggi negara, hanya nanti diserahkan ke akuntan publik, itu tidak dibahas. Bagaimana misalnya mengenai Undang-Undang Minerba yang pasal-pasalnya, revisi Undang-Undang Minerba kemarin yang pasal-pasalnya yang ditemplokin ke Undang-Undang Cipta Kerja juga dibahas. Bagaimana persoalan di Undang-Undang Pertanahan yang selama ini menjadi deadlock ya bertahun-tahun, tiba-tiba langsung nyelonong di Undang-Undang Cipta Kerja juga nggak dibahas. Nah, sebenarnya ini adalah perselingkuhan yang maha dahsyat menurut saya, istilah saya nggak tahu dengan bahasa yang lebih ini. Tadi kalau dibilang perempuan suruh yang lebih santun, ini kayaknya nggak bisa untuk Undang-Undang Omnibus Law, Mas Ican. Karena ini terjadi perselingkuhan yang luar biasa, dan yang selingkuh siapa juga kita masih menunggu, karena di dalam beberapa rapat sebenarnya misalnya antara kesepakatan teman-teman asosiasi pekerja atau serikat pekerja dengan Balik sudah dikasih kesepakatan rumusan beberapa yang diakomodasi seperti yang kemarin disampaikan Bu Menteri misalnya, tetapi di rumusan terakhir yang beredar itu berubah lagi. Nah, tetapi terakhir yang ajaib lagi bahwa sekarang dianulir bahwa rumusan yang beredar itu belum final. Lah, gimana ceritanya ada mungkin masih sudah final tapi menunjuk grand final. Bung Isan, boleh nggak tambahin sedikit aja, Bung? Dikit aja. Monggo, boleh Mbak Eni ya. Bung Isan. Ya, silakan, menarik sekali karena Mbak Eni tadi menjelaskan tadi terakhir itu ini perselingkuhan katanya. Ini perselingkuhan tapi siapa yang selingkuh tidak tahu. Nah, ini ya, jadi setelah saya amati tadi dari Bang Yan tadi maupun Mas Wijay itu ceritanya curhat ya. Jadi misalnya tadi Pak Yan misalnya ya, dia justru curhat mengeluh bahwa ini kata dia seperti undang-undang VOC kata Pak Yan ini. Dan undang-undang ini hanya menjadikan kita ini buruh terus. Jadi buruh terus dan akan hanya jadi tukang itu ya. Kemudian Mas Wijay tadi juga saya mencatat bahwa ini ketertutupan, substansinya bias dan soal deliberasi, pelibatan yang sangat minim kata beliau. Saya sangat setuju itu karena ini disahkan malam-malam dan di saat pandemik dan seterusnya ya.
kemudian Mas Wijay juga bilang ini kita bisa masuk surga, tapi juga bisa masuk neraka, kan begitu. Nah, saya memberikan catatan sedikit ya. Catatan saya adalah begini, sahabat sekalian ya. Saya ingin kembali, tadi Mbak ini memang menjelaskan bahwa butuh kepastian. Tapi saya ingin mengingatkan, bukan kepastian. Di dalam kitab suci orang Indonesia, tanda kutip, itu di pasal 28 ayat 1, itu kepastian yang berkeadilan. Ya, 28 ayat 1, kepastian yang berkeadilan. Jadi bukan hanya butuh pasti, tapi butuh juga adil. Nah, karena itu maka tadi saya jelaskan bahwa konsepnya itu, paradigmanya itu bukan hukum dan pembangunan, bukan law and development. Ya kan terpisah kalau dengan kata dan, tapi law in development. Jadi hukum di dalam pembangunan. Karena itu maka hukum menjadi, saya katakan tadi, saya tegaskan lagi, a place of discussion, place of debating, bahkan a place of disagreement gitu loh. Hukum itu harus ditempatkan ke sana. Saya tidak melihat bahwasanya kalau dari saya amati tadi unsur kemanusiaannya, ya ini yang kurang di dalam ini. Jadi saya mencatatnya itu unsur kemanusiaan yang sangat kurang. Kalau di Jepang misalnya, saya kebetulan agak lama juga di Jepang, saya sempat mengajar di Universitas of Gakushuin di Jepang. Jadi bahwa kesetiaan ya antara pekerja kepada perusahaan itu kesetiaan, dia tidak mau pindah-pindah dia sampai dia sampai pensiun dia tidak akan pernah bekerja, pindah begitu. Dan juga dia akan terus di kantor sampai malam begitu ya, karena kalau tidak dia dianggap di PHK. Kalau dia cepat-cepat pulang ke rumahnya, oleh istrinya dianggap wah udah nggak kepake nih oleh perusahaan nih. Jadi nah seperti itu. Jadi sekali lagi faktor kalau saya mah lebih cepat pulang lebih baik. Nah itu kan, itu Bang Ihsan memang gitu kan, dari dulu kalau itu saya udah tahu itu. Jadi, nah, Mas Lutfi, ya ini tentu akan lebih hangat lagi, tetapi karena kita tetap ada kuadran untuk memberikan kesempatan kepada jeda komersial, setelah ini kita gabung lagi dan keempat pembicara akan saya minta untuk sekaligus kita mendiskusikan topik yang sudah mulai masuk ke intinya ini, dan kita istirahat dulu. Memberi kesempatan Mbak Eni sedikit lagi karena beliau habis ini mau ngajar, mau bicara di kampus, jadi boleh ya. Mbak Eni, monggo saya kasih waktu 2 menit sampai 3 menit. Ya, mohon maaf saya menyelah. Jadi Mas Ihsan, sebenarnya ini kan yang menjadikan kebingungan publik itu antara penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi dari kemarin penjelasan pemerintah menganggap semua yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat buruh dan apa yang kita sampaikan itu merupakan hoax semua gitu kan, seolah-olah kita tidak baca dari naskah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memang itu hoax, tolong sesegera mungkin disampaikan terpublikasi secara resmi dari pemerintah mana draft yang finalnya, yang resmi, yang betul-betul yang kemarin disahkan oleh DPR. Itu yang pertama. Ya, dan yang utama menurut saya. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Ini kayak pantun berbalas pantun gitu kan, nggak elok gitu kan. Karena ini persoalan yang sangat mendasar. Ini undang-undang yang sangat-sangat radikal. Undang-undang yang melingkupi banyak sekali sektor. Jadi kita tidak bisa diberi penjelasan bahwa ini ada manfaatnya. Iya, memang ada manfaatnya, tetapi mudaratnya jauh lebih besar, terutama dalam hal-hal pengelolaan sumber daya alam, dalam hal-hal lingkungan. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, sangat besar sekali. Jadi bayangkan kalau tiba-tiba ada lembaga super body yang bisa memberikan izin secara sederhana gitu, dan itu berkolaborasi dengan kepentingan oligarki. Itu sudah selesai hidup kita. Hidup seluruh masyarakat Indonesia sudah selesai gitu. Tanpa kemudahan itu saja selama ini betapa oligarki mencengkeram habis sumber daya atau eksploitasi sumber daya alam kita. Dan itu tidak pernah menjadi diskursus publik. Dan juga persoalan-persoalan yang mendasar terhadap buruh. Jadi yang dipersoalkan buruh itu adalah yang saya maksud perselingkuhan tadi, sudah ada kesepakatan, tetapi ketika draft ini difinalisasi di Timsin atau di apapun lah itu di DPR, itu menjadi berubah lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan paling utama, Mas Ihsan, apakah Presiden juga nggak mengetahui itu? Makanya ini yang harus secara terang benderang dibuka supaya produktif gitu kan. Jadi bukan hanya dari sisi sana masyarakat menganggap itu pencitraan dan pemerintah menuduh bahwa ini ada gerakan kenalkan
anarkis dan sebagainya, yang punya agenda politik dan sebagainya. Kami akademisi nggak ada agenda politik sama sekali. Kami hanya concern terhadap naskah legal, yang dimana di dalam naskah-naskah legal yang telah kami terima itu memang punya implikasi dan konsekuensi yang dahsyat sekali terhadap perubahan nanti pengelolaan perekonomian kita ke depan, terutama hal-hal yang sangat krusial tadi gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Eni. Salam kepada semua mahasiswa-mahasiswinya. Pak Wijat dan semuanya, terima kasih. Oke, saya mau ke Pak, waalaikumsalam, ke Pak Wijayanto. Kalau demikian saya ini jadi bingung gitu, ada urusan tentang kerumitan di dalam upaya-upaya kita untuk melakukan investasi atau berbisnis gitu. Tapi ada juga yang mengatakan kerumitan itu kan bisa dipangkas. Dipangkasnya tidak usah pakai aturan, tetapi dengan kemampuan Anda melakukan lobby dan segala macam. Jadi ada hal yang barangkali buat orang sekali Bang Yan Hikses baru mau memulai, katanya begitu sih. Sehingga apalagi yang dikejar jika apa yang disebut sebagai regulasi-regulasi itu tuh bisa dipotong gitu ya, dengan mudah oleh aktivitas informal. Tapi di pihak lain kan seperti tadi dikatakan oleh Pak Ian sendiri, juga dikatakan oleh Pak Lutfi dengan kalimat yang berbeda, atau juga disampaikan oleh Bu Eni, bahwa sebenarnya dibutuhkan kan kepastian dan tidak ada orang yang bisa melanggar kepastian itu. Kan sebenarnya itu inti dari hukum. Dan pengusaha semua juga ingin kepastian supaya dia bisa menghitung berapa lama dia menaruh duit, berapa lama dan segala macam. Pak Wija. Nah, ini yang menjadi pangkal dari inequality ekonomi kita, penguasaan natural resources oleh kelompok tertentu. Akan sangat beda misalnya kita lihat saat ini. Bisnis yang memerlukan kompetisi di pasar dan bisnis yang cukup modalnya adalah izin dari pemerintah, itu nature-nya pasti beda. Begitu. Nah, mereka-mereka yang dominan di bisnis-bisnis yang hanya memerlukan izin dari pemerintah, konsensi, itu pasti tipologinya akan seperti itu. Pantas Pak Ian tadi beda ya, karena beliau mengandalkan kompetisi. Tapi mereka yang di kompetisi, retail dan lain sebagainya, tipologinya industri, pasti berbeda. Gitu ya? Begitu. Nah, di Indonesia ini, ketika lobby itu masih dijadikan ujung tombak, maka mereka yang punya capital, mereka yang punya akses politik, itu yang akan dominan. Sehingga untuk memenangkan diperlukan kolaborasi antara pebisnis dan politisi. Nah, ini yang ujung-ujungnya nanti akan merusak demokrasi kita. Ekonomi biaya tinggi, politik. Jadi merusak ekonomi sekaligus demokrasi ya? Demokrasi, karena ekonomi biaya tinggi terjadi. Politik biaya tinggi juga terjadi. Karena proses politik itu menjadi resources ekonomi yang luar biasa melalui proses itu. Jadi memang yang diperlukan menurut saya adalah simplifikasi regulasi yang transparan, sehingga siapapun sebenarnya bisa memulai bisnis. Tidak ada barrier to entry gitu ya? Entry barrier-nya itu harusnya rendah begitu. Ya, coba saya cek ke ahli hukum Pak Lutfi. Ada catatan 10 kalau tidak salah keberatan dari Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Di antaranya adalah undang-undang ini terasa akan menjadi undang-undang superior gitu, yang bisa mengatasi undang-undang lainnya. Padahal bagi saya yang satu hari pun tidak pernah kuliah di Fakultas Hukum, saya mendengarkan waktu SMP atau SMA, yang tertinggi di kita kan undang-undang dasar, di bawahnya adalah undang-undang biasa. Gitu. Bagaimana menurut Anda? Iya, makanya sebab itu harus menjadi rujukan utama itu konstitusi kita. Karena kalau di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu, kita ini kan negara hukum. Jadi kita ini adalah the rule of law atau constitutionalism. Nah, untuk menuju ke sana, maka segala peraturan, segala undang-undang tidak boleh ya bertentangan dengan dengan konstitusi itu tadi ya. Kalau tadi disampaikan oleh dan termasuk tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya dong. Oh iya, tentu saja, tetapi rujukan utamanya adalah konstitusi. Jadi harus inline begitu loh. C1 Constitution, kemudian constitutional law, C2-nya sama constitutionalism. Constitutionalism ini kan negara hukum. Nah, itu yang harus menjadi tujuan utama kita.
Oleh karena itu, ya kalau terjadi banyak diskrepansi semacam ini, banyak penyimpangan semacam ini, harus ditata ulang. Dan yang harus berbicara, sekali lagi menurut saya, Pak Presiden Republik Indonesia yang terhormat harus menjelaskan ini, supaya agak adem begitu ya. Jadi menurut saya, bahwa ada opsi-opsi tentang MK, tentang Perpu, menurut saya oke lah begitu ya. Tetapi menurut saya tidak cukup ya. Tentu saja di level-level yang lain perlu ada komunikasi politik. Komunikasi publik harus dirombak, harus diperbaiki. Nah ini anggota DPR, partai politik dan lain-lain ya, itu harus paham, harus belajar dari Bung Ihsan menurut saya. Bagaimana komunikasi politik itu harus dibangun. Saya kira itu tambahan Bung Ihsan. Coba saya ke Mas Wijaya lagi yang pernah ada di jabatan publik. Dari catatan Komnas HAM saya bacakan gitu yang sudah beredar mulai dari tadi di hari, bahwa RUU Cipta Kerja ini juga akan membutuhkan sekitar kurang lebih 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan lembaga eksekutif. Jadi ya barangkali yang ditakutkan orang justru itu. Pertama, membuat berbagai macam undang-undang sebagian tidak jalan karena PP-nya belum jadi, atau yang kedua karena PP-nya begitu banyak sehingga ya saya nggak tahu kualitasnya bagaimana itu. Oh, Bung Ihsan, maaf sedikit aja. Itu maksudnya Bung Ihsan, itu kan terjadi over-regulated, overlapping dari peraturan. Ya. Maka kalau masih ada banyak PP, peraturan-peraturan di daerah, itu akan jadi hyper, ya, regulation nanti. Nah itu yang harus disederhanakan. Itu maaf saya interupsi. Jadi memang Omnibus Law ini meng-create struktur regulasi yang rumit. Bayangkan 79 undang-undang, sebagian pasalnya dicaplok masuk di Omnibus Law. Jadi kalau kita membaca undang-undang lama yang masih hidup, kemudian ada pasal yang masih hidup. Jadi dinamika antar pasal dalam undang-undang lama yang direvisi ini hilang. Nah kemudian memang betul. Makin repot dong mahasiswa Fakultas Hukum, makin repot dong ya. Iya. Ya. Nah, para akademisi itu juga menghitung sekitar 460 regulasi harus diterbitkan supaya undang-undang Omnibus Law ini jalan. Tadi ada angka 500, dekat begitu ya. Nah, kita bisa membayangkan, saya 5 tahun di kantor Wapres, untuk menerbitkan PP, jaminan produk halal, itu perlu 4 tahun. Karena melibatkan 14 institusi. Permennya itu perlu 26, kemudian disederhanakan hanya menjadi beberapa. Kompleksitasnya luar biasa. Nah, saya tidak bisa membayangkan betapa sibuknya para birokrat kita, saya tidak paham ini, mereka punya energi atau tidak, untuk pada waktu yang singkat itu mengeluarkan berbagai regulasi. Kalau kita push, seperti pengalaman undang-undang, nanti yang akan dikorbankan adalah kualitas. Diskursus publiknya pasti akan dipangkas. Akan muncul. Kalau kita tidak paksa, maka yang terjadi busnya nggak jalan-jalan. Nah, sebenarnya menurut saya begini, harus mencari jalan tengah ya. Kita melakukan sesuatu yang masif seperti ini, itu sangat ekonomi suatu negara seperti Indonesia ini, ya kita harus bersabar. Tidak bisa dengan cara yang cepat seperti membalik tangan gitu. Tidak semudah membelokkan mobil. Ini mungkin super tanker yang luar biasa gitu ya, untuk membelokkan. Apalagi negeri ini sudah nomor 4 terbesar penduduknya, ada dipisahkan oleh laut-laut yang dalam gitu, belum lagi fragmentasi antropologis dan sosiologisnya ya. Ya, saya tambahkan sedikit Mas Ihsan. Belum lagi nanti dinamika antara pusat dan daerah. Ada satu perpres yang simpel sebenarnya memberikan benefit luar biasa kepada daerah. Tetapi daerah tidak mau memfollow bagaimana nanti kalau ada regulasi yang sifatnya mengambil otoritas daerah. Walaupun dikatakan ini bukan resentralisasi, sama dengan 16 paket kebijakan ekonomi, tapi unsur resentralisasi itu ada, secara soft dimasukkan. Misalnya begini, daerah mengeluarkan izin, seminggu kalau nggak keluar, pusat berhak. Nah, dan ini muncul di banyak aspek. Nah, sebenarnya secara tidak langsung ini juga resentralisasi. Daerah belum tentu ikhlas yang gubernur bisa memutuskan langsung, tetapi perda ya. Proses legislasi di daerah itu juga ada DPRD-nya ya, dibandingkan proses di pusat. Nah, jadi begini, tantangan kita ini menjadi
makin kompleks kalau kita tidak manage sejak awal begini, karena permasalahan ekonomi nanti akan ditambah dengan permasalahan ketidakpastian regulasi. Regulasi kita sekarang jauh dari ideal, tapi minimal ini jalan. Tapi kalau ini semuanya nanti terjadi tidak terkontrol, regulasi itu difang, tidak jalan. Jadi ketika mau menjalankan bisnis dan lain sebagainya, tidak tahu mana yang harus jadi. Dan bahayanya menjadi problem politik ya. Oke, kita punya satu sesi lagi. Di sesi terakhir saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Yan Hiksas, Pak Wijayanto Samirin, dan Pak Lutfi Yazid untuk memberikan semacam kalimat yang lebih ringkas untuk memudahkan minimal saya yang awam untuk memahami apa yang sudah kita bahas. Kita istirahat lagi untuk satu jeda komersial. Ya, waktu kita tersisa 12 menit, saya akan bagi masing-masing 4 menit kepada 3 narasumber yang tersisa karena Mbak Eni tadi pamit harus mengajar. Kita mulai dari Dr. Yan Hiksas, seorang pelaku industri. Silakan Pak Yan, Anda boleh mengatakan hal baru tapi juga bisa mengemas apa yang sudah Anda sampaikan tadi sebagai semacam kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ya, makasih Pak Iksan. Jadi bagi saya bahwa strategik kompetitif, strategi bersaing maupun strategi keunggulan Indonesia dibanding negara lain untuk menarik investasi di sini kalah kita. Pertama dari segi biaya, cost, pajak, infrastruktur, pembelian lahan dan segala macam. Di Malaysia orang kalau investasi setelah BEP baru kena pajak. Kalau kita orang belum investasi baru beli tanah saja sudah kena pajak. Itu salah satu contoh. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Nah, karena itu menurut saya kalah. Terus kenapa kita alasan itu karyawan kita korbankan untuk menarik orang itu investasi. Faktor tenaga kerja itu cuma faktor 8 atau kalaupun kita masih turunin itu cuma faktor ke-11 daripada keputusan orang untuk investasi di Indonesia. Keputusan orang ambil investasi di Indonesia itu kan bisa melihat sumber daya kita yang punya atau melihat market kita yang punya, market kita yang besar dan yang lainnya. Ini kalau kita sebagai pelaku nasional kadang-kadang kita berat juga. Biaya energi kita mahal, biaya modal kita mahal. Iya kan? Biaya tenaga kerja yang tadi saya sampaikan. Ya. Biaya tenaga kerja, biaya listrik di Indonesia dengan biaya tenaga kerja kita, tenaga kerja manusia yang ciptaan Tuhan sama tenaga kerja yang diciptakan oleh mesin turbin itu lebih mahal biaya tenaga kerja mesin turbin dari tenaga kerja manusia. Bagaimana ini? Sudah itu produk kita nggak bisa kompetitif. Loh, negara maju biaya listriknya lebih murah, biaya tenaga kerjanya lebih mahal, tapi bisa produknya kompetitif. Ada yang salah dong. Jadi menurut saya ada secara struktural bahwa memang kita nggak kompetitif untuk menarik investasi, dan ketika investasi nggak banyak masuk, itu akhirnya jadi problem, ada tenaga kerja nggak disaing. Nah, yang kedua, Pak Ican, sekarang investasi apalagi yang mau matiin, semua udah masuk kok. Mobil semua masuk, iya kan? Elektronik hampir semua udah masuk. Sudah itu baju dan segala macam konveksi, garment segala macam udah masuk. Emang terbatas investasi itu, orang mau dagang itu atau orang yang mau investasi itu udah sedikit. Yang harusnya strateginya adalah membangun pengusaha nasional ini. Yang akhirnya mereka mendapat kan 12% sampai 14%. Kalau dia pinjam US dollar bisa 7%. Biaya tenaga kerja kita 11 Pak Ican atau sampai 12. Biaya listrik kita 14%, 15%. Sudah itu belum biaya pajak kita lagi Pak. Nggak kompetitif akhirnya. Nah, harusnya kan pemerintah fasilitasi ini Pak. Oke, untuk pengusaha, mesin kalian kita beliin. Kalian nggak perlu leasing banyak, kita tanggung segala macam. Pak Ian, kalau boleh saya sederhanakan, berarti menurut Anda sebenarnya ini problemnya bukan lagi membutuhkan undang-undang, tetapi pada operasional, pada teknokrasi, manajemen pemerintahan, manajemen administrasi gitu. Ya, jadi menurut saya ada dari segi struktural undang-undangnya tidak, lahannya complicated. Lah ini undang-undangnya mau dirapiin. Ini undang-undangnya mau dirapiin. Ya baru mau dirapiin. Ya kan? Tapi nanti lahannya di mana? Ketika lahannya diambil, apa pemerintah mau ngasih gratis seperti Vietnam?
Kan nggak juga Pak, pasti dijual juga sama birokrat ke pengusaha Pak. Sekarang Kak, biaya lahan di daerah Kerawang, Bekasi dan segala macam itu bisa $300 Pak per meter Pak. Bapak ke Palu dong, jangan dekat-dekat aja. Kita sih sebenarnya mau aja Pak, kalau di sana duitnya ada, infrastrukturnya jalan, sudah itu pelabuhannya bagus Pak. Marketnya dekat. Ini kan marketnya semua di Jawa. Investasi kan masuknya ke Jawa. Kenapa mereka ke Jawa? Karena marketnya Pak, bukan karena tenaga kerjanya murah Pak. Berarti harus ada upaya untuk lebih menyeimbangkan demografi. Jadi saya menganggap ada persoalan struktural ekonomi di Indonesia yang tidak disentuh oleh undang-undang ini gitu ya. Dan yang dikorbankan sekarang adalah karyawan, yang pada dasarnya karyawan itu adalah aset perusahaan yang bisa dimaksimalisir di produktivitas sehingga akhirnya bisa menjadi partner pengusaha untuk mengembangkan perusahaannya Pak. Baik. Nah terakhir, jadi intinya satu saya mengatakan tidak. Yang kedua adalah bahwa undang-undang ini membuat budaya perusahaan jadi tidak sehat Pak. Sebab orang tidak punya kepastian untuk dia besok-besok dan tahun-tahun ke depan dia bisa berkarir, meniti karir tidak di perusahaan itu. Tidak punya rasa memiliki ya. Tidak punya rasa memiliki, apalagi rasa mencintai. Rasa mencintai apalagi bertanggung jawab Pak. Nah yang rugi pengusaha ini dia bilang kalau bisa kita kerja sembunyi-sembunyi aja. Akhirnya yang terjadi apa? Produktivitas kita lemah Pak. Budaya di dalam perusahaan kita jadi kotor dan kalut Pak. Baik. Jadi ini yang tidak membuat kita menjadi efisien dan produktif Pak. Terima kasih Pak Ian. Terakhir saya mau bicara juga Pak, ini undang-undang 2 kali terakhir ini Pak. Ini undang-undang mau ditarik semua ke pusat Pak, ya kan? Itu minerba kita yang di daerah-daerah itu mau ditandatangani orang Jakarta untuk dikuasai kan gitu loh Pak. Kalau semuanya mau ditarik itu Pak. Betul kan OSS sudah jalan, jadi menurut saya memang keinginan untuk nyedot aja ini untuk orang-orang desentralisasi. Sementara dulu kita udah kasih otonomi mereka dan dengan alasan dibawa korupsi, padahal dia juga korupsi Pak. Baik, terima kasih Pak Ijan kesempatannya. Mohon maaf. Kita mau ke ada hal yang tidak berkenan. Oh, semua berkenan. Pak Wijayanto. Setelah itu ditutup oleh Pak Lutfi. Mbak, kita potret ya, dengan sudut pandang ekonomi politik gitu ya, kita saat ini. Yang realistis adalah faktanya undang-undang sudah diketok, gitu ya. Kalau kita ingin mendorong Perpu, kalau kita mendengar statement Presiden, kemudian Menko Polhukam, itu kayaknya nggak mungkin. Pemerintah akan sangat kekeh. Kita akan mendorong ke MK, judicial review, kayaknya juga berat. Karena secara substansi, barangkali sulit untuk dicari pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nanti Mas Lutfi yang akan mengulas lebih banyak itu ya. Tapi menurut saya sulit juga, pengalaman sebelum-sebelumnya. Kira-kira yang akan terjadi adalah undang-undang ini akan tetap jalan, tetapi memang harus dikawal, diskursus harus terus nyusunan PP dan turunannya, tetapi termasuk finalisasi undang-undangnya sendiri, saya yakin gitu ya, apa yang terjadi di publik diskursus ini itu mempengaruhi hasil final undang-undang yang sampai sekarang finalnya itu hard copy-nya belum didistribusikan. Padahal sudah diputuskan di paripurna. Saya yakin yang terjadi ini masih diupdate melihat situasi di lapangan. Jadi diskursus apapun itu ada manfaatnya. Tapi yang paling penting diskursus ketika PP dan derivasinya itu harus kita kawal. Nah, ke depan yang tidak kalah penting adalah penguatan institusi. Siapa yang akan mengawal Omnibus Law yang super powerful ini? Itu harus dipikirkan. Yang kedua, bagaimana implementasi di lapangan? Itu perlu penguatan leadership dan perlu perbaikan manajemen birokrasi dan administrasi. Nah, kalau kita berbicara leadership, kita sangat berharap ini nanti Pak Presiden itu juga mulai menunjukkan perannya begitu ya, supaya guidance ini bisa turun sampai ke bawah, diikuti dengan manajemen birokrasi dan manajemen administrasi di level yang lebih bawah. Saya pikir itu Mas Ihsan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Wija, pasti bermanfaat. Ustadz Lutfi, monggo. Ya, Bung, terima kasih. Ya, jadi tadi kalau Mbak Eni itu bilang ini undang-undang ini penuh dengan mudarat. Kemudian dia bilang hidup kita dengan undang-undang ini sudah selesai. Pro kontra di mana-mana, ya.
Tapi saya tadi ingat seperti yang saya sampaikan, Voltaire tadi mengatakan bahwasanya saya tidak sependapat dengan saudara, tapi saya akan pertahankan mati-matian hak saudara untuk menyatakan pendapat itu. Itu pertama. Tanpa harus dimatikan mikrofonnya ya? Voltaire. Oh sorry. Iya, ini saya hidupkan. Maksudnya pendapat itu dipertahankan tanpa perlu mematikan mikrofonnya saat sidang paripurna ya? Betul, persis itu. Cocok Bung Ican nih, memang ya. Jadi yang kedua, menurut saya hukum itu kan ada keberlakuan secara filosofis, keberlakuan secara yuridis, dan keberlakuan secara sosiologis. Jadi secara filosofis memang kuat akar sandarannya sehingga tidak bisa tertolak dia. Secara yuridis prosedurnya dan substansinya juga benar, dan secara sosiologis dia acceptable. Kita semua tahu, orang-orang yang terutama yang belajar hukum. Yang ketiga, kita perlu optimis ya menghadapi situasi semacam ini. Ada dengan COVID-19 ya, situasinya kan seperti ini memang ya. Nah, kita tetap ini. Nah, kemudian yang lain, bahwa bangsa dan negara kita ini butuh keberkahan. Jadi hidup itu kan bukan hanya uang, hidup itu bukan hanya investasi ya, tapi kita butuh keberkahan. Dan hidup itu adalah kerelaan menerima akibat dari setiap pilihan ya. Jadi saya kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah saya usulkan ini para pemuka agama ya, para pemuka agama ya, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari lembaga Kristen, lembaga Katolik, Hindu, Buddha, itu untuk berkumpul ya bersama tokoh-tokoh masyarakat, para akademisi, perwakilan pekerja yang representatif, para pelaku ekonomi, pimpinan DPR, pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, untuk melakukan semacam rujuk tanda kutip lah, rujuk nasional agar persoalan ini bisa disudahi. Karena persoalan ini bukan hanya persoalan hukum semata, ya. Silahkan persoalan hukum jalan ya, tetapi kuncinya itu bukan hanya hukum semata. Karena itu maka sekali lagi saya usulkan bahwa mereka itu berkumpul untuk melakukan rujuk nasional, dan yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ya, karena itu merupakan mandat konstitusi yang harus dijalankan oleh negara. Terima kasih Bung Ican, Bang Yan, Mas Wijay, terima kasih banyak dan semua Pak Lutfi Yazid, Pak Wijayanto Samirin, Pak Yan Hiksas, serta tadi Ibu Eni Sri Hartati. Diskusi kita sudah kita selesaikan, tapi pasti tidak menyelesaikan masalah. Kita berharap ke depan ini apa yang sudah kita bicarakan juga menjadi tema-tema dalam perdebatan publik yang lain. Terima kasih banyak, selamat berakhir pekan, semoga kita sehat selalu. Saya Cano Lembah, sampai jumpa. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.